Oke, one, two, three. Jadi, kali ini aku mau bicara tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Jadi, ini pengamatanku ya. Aku udah ngeliat ini lama banget. Terus aku udah analisa. Jadi, Roy Suryo, pakar arsip dari pihak Pak Jokowi, dari pendukung-pendukung random, dari yang buzzer-buzzer random. Jadi aku punya kesimpulan. So listen carefully. Karena sebenarnya dari sudut pandangku, kasus Pak Jokowi ini sudah selesai. Pada dasarnya, kasus ijazah Pak Jokowi dan tentu saja punya Gibran, itu kalau kita runut hakikatnya, udah selesai. Nggak percaya? Dengerin baik-baik. Ini kalau kamu dengerin sampai selesai, kamu akan tahu bahwa ini udah selesai. Dan kamu kotakmu nanti pasti, boom, oh iya udah selesai ya. Oke? Kalau nggak percaya, dengerin betul-betul. Karena kalau aku punya pemikiran selalu berbeda. Jadi gini, ini kan yang beredar adalah ijazah Pak Jokowi yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa berdasarkan informasi yang beredar, berdasarkan berkas yang beredar, dinyatakan oleh penelitian mereka lewat paper mereka, lewat buku mereka 99,99% palsu. Clear ya? Kata kuncinya apa? Palsu. Ingat, clear, dengerin baik-baik bahwa ini sudah dikonfirmasi lewat penelitian 99,99% palsu. Fix palsu. Jadi RRT aja deh kita coba. RRT sudah mencari file yang ada di KPU palsu. Dikonfirmasi oleh dosen-dosen palsu. Ke UGM juga palsu. Dan yang ada di sosmed juga palsu. Artinya apa? Barang palsu itu telah dipakai. Nah, intinya itu. Kata kuncinya adalah barang palsu telah dipakai. Nah, kan gitu. Nggak nih, udah ketemu nih, ya kan? Cluenya udah ketemu kan? Sebuah barang palsu telah dipakai. Ini penelitian ini yang dikeluarkan oleh Rismon, Tifa sama Roy Suryo. Mereka mengklaim bahwa 99,9% palsu. Yang beredar ya. Oke. Lalu muncullah pakar kearsipan nasional. Wes, aku nggak tahu namanya siapa, lupa karena baru ya. Dia melakukan penelitian lanjutan. Nah, penelitian lanjutannya adalah apakah yang ada di arsip nasional itu palsu juga? Gitu. Ternyata tidak ada. Ayo. Ternyata di arsip nasional tidak ada. Itu yang ku dengar terakhir ya. Tidak ada. Karena KPU katanya ada yang bilang dibakar dan segala macam. Ya kan? Tapi ada juga yang bilang, oh itu KPU salah ngomong. Tapi esensinya adalah tidak asli gitu loh. Intinya dibakar tidak bakar, tidak asli gitu. Masalahnya di situ. Masalahnya adalah tidak aslinya itu loh. Ya kan? Tidak aslinya itu, palsunya itu yang jadi masalah. Oke. Next. Lalu kubu. Jadi kubu Roy Suryo. Bukan Roy Suryo. Kubunya Pak Jokowi mengatakan kalau menuduh, ya kan? Kalau menuduh, maka dia harus membuktikan. Pertanyaan sekarang adalah, nih, Rismon, ya kan, punya skill, ya, skillnya dia adalah membuktikan keabsahan sebuah file. Oke, skillnya adalah itu, analitiknya, keabsahan sebuah file. Artinya apa? File yang beredar adalah file palsu. Berarti RRT nggak punya kewajiban untuk mencari yang asli. Tidak punya kewajiban. Ya kan? Karena apa? Karena Roy Suryo dan teman-temannya tidak memanfaatkan ijazah itu untuk kepentingan dia. Jadi buat apa dia cari yang asli? Justru, ya kan? Yang mereka lakukan adalah membuktikan yang digunakan ini
palsu atau asli. Cukup. Dia harus fokus, RRT harus fokus ke yang digunakan. Jangan fokus yang dipunya Pak Jokowi, ngapain? Kan gitu. Yang dibawa Pak Jokowi mau asli mau palsu, itu nggak penting. Yang penting adalah yang dipakai palsu gitu. Kan harusnya begitu. Yang dipakai palsu. Contoh. Aku punya uang, ya, aku punya uang. Ya uang yang anu lah. Ini A dan B. Aku punya uang asli sama aku punya uang palsu. Ini kasus Pak Jokowi. Aku punya uang asli, aku punya uang palsu. Aku belanjalah ke warung. Belanja nih aku ke warung. Aku punya asli, aku punya uang palsu. Aku belanjanya pakai yang palsu. Ini belanja nih, aku pakai yang palsu. Dapat tuh barang. Padahal aku punya asli, tapi aku pakai yang palsu. Apa yang terjadi? Ketahuan. Si toko komplain. Dan dia lapor lah. Ya. Lapor ke Roy Suryo dan teman-teman. Dia lapor. Pak Roy Suryo. Ya kan? Ini Pak Jokowi belanja pakai duit. Tolong dicek asli apa palsu. Setelah dicek ternyata palsu. Pas dicek palsu, duitnya palsu gitu. Kira-kira nih, ya kan? Terus Pak Jokowi datang gitu kan. Enggak, aku ada yang asli. Apa yang terjadi? Ya tetap itu perbuatan yang pidana. Gitu loh. Karena menggunakan yang palsu untuk keuntungan pribadi, untuk macam-macam ya, untuk jadi presiden dan segala macam. Artinya apa? Walaupun ada yang asli gitu. Tapi yang dipakai yang palsu. Ya problem gitu loh. Dan yang beredar sekarang adalah yang palsu. Itu sudah dikonfirmasi oleh siapa? Diva dan siapa namanya? Roy Suryo dan pakar arsip itu gitu. Jadi kalau aku sih udah bosen ya. Nggak perlu gitu. Pak Jokowi nunjukin yang asli, udah nggak penting gitu. Karena yang dipakai yang palsu gitu. Masalahnya itu, ya kan? Masalahnya yang kepake adalah yang palsunya. Walaupun kita punya yang asli, kalau yang dipakai yang palsu ya udah, itu udah pidana is a crime gitu. Sama kayak tadi udah aku bilang, aku punya uang asli, aku punya uang palsu, tapi yang gue pakai yang palsu lah, gimana gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya di situ. Nah, sekarang tugasnya Pak Jokowi dan tim adalah membantah, bukan menunjuk yang asli. Salah kalau menunjuk yang asli, udah telat. Karena itu udah lewat fasenya. Jadi tugas Pak Jokowi ya, dan termulnya, mohon maaf aku nggak suka ngomong termulnya, Pak Jokowi dan timnya, tugasnya adalah membantah analisa Roy Suryo, Diva, sama Rismon, sekaligus pakar yang bersama mereka, termasuk pakar ya, arsip. Harus membantah mereka bahwa yang selama ini beredar adalah yang asli. Jadi yang membuktikan yang asli siapa? Pak Jokowi dan timnya, bukan Roy Suryo. Karena apa? Karena Roy Suryo menganalisa sebuah dokumen yang dipakai dan ternyata palsu. Dan dia sudah mengklaim bahwa itu palsu. Dokumen palsu dipakai untuk nyalon. Nah, gimana tuh? Sama kayak punya duit, kamu buat belanja di supermarket. Nah, duit palsu dibawa ke supermarket. Ketahuan lah, masuk penjara dong. Iya kan? Walaupun kamu nih ngomong di pengadilan, saya punya yang asli Pak, tapi kan waktu kamu belanja kamu pakai yang palsu. Ya selesai perkara. Artinya apa? Tugas Pak Jokowi dan tim, kalau tidak bisa membuktikan bahwa yang beredar itu asli, tamat. Jadi kasus ini udah selesai sebenarnya. Nggak perlu lagi ke pengadilan. Yang harus dilakukan sekarang adalah tim Pak Jokowi adalah membuktikan bahwa apa yang dirisetkan oleh Roy Suryo, Diva, dan teman-temannya itu gugur. Kalau tidak bisa menggugurkan hipotesis mereka, ya ini kriminal murni, pure kriminal. Sama kayak kamu pakai sesuatu yang palsu, kau tipu orang, walaupun kamu yang asli, misalnya kamu punya sertifikat tanah, ini yang asli,
tapi yang kamu pakai yang palsu, ya sama aja. Walaupun kamu bilang di pengadilan saya punya yang asli, ya tapi kan kamu pakai yang palsu untuk mencari keuntungan. Ya gimana? Jadi kasus ijazah Pak Jokowi sebenarnya sudah selesai. Bukan lagi soal yang nuduh harus membuktikan, enggak, udah nggak ada itu. Karena kasusnya tidak seperti itu. Konstruksi kasusnya adalah yang digunakan setelah diteliti ternyata palsu. Jadi ngapain cari yang asli? Nggak perlu. Nggak perlu cari yang asli. Karena yang asli tidak pernah digunakan. Jadi ya walaupun ada juga nggak penting. Karena apa? Karena yang palsu lah yang dipakai gitu kan. So, ngerti kan maksudnya sekarang? Udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Udah ngerti? Udah ngerti? Sekarang bola panas itu ada di kubu Pak Jokowi. Setelah muncul white paper. Dan kasus seperti ini pernah terjadi sama Pak Omar. Sama persis. Dia pakai ijazah yang palsu. Jadi walaupun dia punya yang asli, dia tetap masuk penjara, coy. Karena yang dia pakai palsu. Itu dia masalahnya. Dan Gibran, bagaimana dengan Gibran? Wah ini yang ngeri tuh yang Gibran ini. Kalau ternyata Roy Suryo melakukan penelitian dan fix itu palsu, ya matilah Anda. Matilah sudah. Game over. Game over. Aku nggak dalam posisi apa ya, head ke kubu sebelah atau ke kubu sebelah atau apa, enggak. Ini pure. Aku menjelaskan bahwa constructions of reality, ya, kejadian yang sebenarnya, yang ini simple banget. You punya yang asli, tapi you pakai yang palsu untuk tujuan yang ya kan merugikan kandidat lain. Tentu saja, ya kan. Dengan menggunakan sesuatu yang palsu, kita merugikan banyak orang kan. Tentu saja. Apapun itu, tidak cuma ijazah. Ya kan? Apa aja gitu loh. Kalau gitu punya yang asli, pakailah yang asli. Kenapa pakai yang palsu? Itu dia pertanyaannya. Kalau punya yang asli, pakailah yang asli. Jadi konteksnya adalah bukan. Kalau punya yang asli, tunjukkan yang asli. Enggak. Kalau punya yang asli, harusnya dipakai. Bukan malah pakai yang palsu. Begitu konteksnya. Konteksnya adalah ini menggunakan yang palsu. Bukan menggunakan yang asli. Harusnya kalau punya yang asli, ya pakailah yang asli. Ya kan? Walaupun tidak punya yang asli, juga tidak boleh pakai yang palsu. Gitu. Punya yang asli, ya harus pakai yang asli. Apalagi nggak punya yang asli, malah pakai yang palsu, ya sama aja. Jadi intinya, pemanfaatan barang palsu nggak boleh. Jadi ini pure crimes, teman-teman. Pure crimes. Pure crimes. Sama halnya dengan apapun itu. Apapun itu. Kalau kita punya yang asli, ya pakailah. Pakailah yang asli. Ya kan? Jangan kita pakai yang palsu gitu. Maksudnya, ya udah aja gitu. Nggak boleh lah gitu pakai yang palsu. Gitu loh ya. Jadi kasusnya udah clear ya. Clear banget bahwa Roy Suryo dan teman-teman sebenarnya nggak perlu nanya mana yang asli, tunjukkan, nggak perlu. Ngapain gitu, ngapain, lu fokus aja kenapa pakai yang palsu gitu loh. Lu fokus, lu udah nunjukin nih, oh ini palsu nih 99%, ya berarti orang yang menggunakan barang palsu harus diapain gitu loh. Tapi bukan berarti ini nyerang Pak Jokowi, enggak. Ini bagi siapapun gitu loh, kalau pakai barang palsu ya kena gitu loh. Kena ya, apa aja, duit palsu ya kena, sertifikat palsu ya kena, semua yang palsu kena gitu loh. Maksudnya di situ ya. Jadi next time kita bisa universal. Ini kasus sebenarnya universal. Cuma kita terbawa narasi bahwa siapa yang menuduh dia harus bukti. Enggak perlu. Karena siapa yang pakai barang palsu dia harus bertanggung jawab. Itu kuncinya. Oke. Thank you very much. Sudah kejawab ya. Bahwa kasus ini sudah selesai sebenarnya. Tinggal pertanggungjawabannya bagaimana ketika orang menggunakan barang palsu. Itu aja sih. Thank you.